Kemendikbud mendorong guru-guru untuk selalu berinovasi. Melalui Provinsi Jawa Tengah menyambut baik penerapan kurikulum merdeka, termasuk di Kabupaten Semarang. Kurikulum ini mendukung visi pendidikan yang mengusung prinsip berdikari. Di SD Negeri Bandar Joko 01, para guru berkomitmen menciptakan pembelajaran fleksibel dan menyenangkan. Dengan pendekatan berdiferensiasi, mereka menyesuaikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan siswa, serta mengintegrasikan inovasi terkini untuk pengalaman belajar yang lebih relevan dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukrisno, guru kelas 5 SD Negeri Bandar Joko 01, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Guru Merdeka menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan berinovasi, sehingga mereka dapat mengekspresikan ide-ide mereka dengan bebas. Dalam proses belajar mengajar yang merdeka, siswa diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan. Dengan pendekatan yang fleksibel, guru merdeka mengintegrasikan berbagai metode dan alat pembelajaran, sehingga siswa dapat belajar lebih efektif dan berkolaborasi satu sama lain. Di pembelajaran kelas sebelumnya, saya selalu meminta siswa untuk memperhatikan saya, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai sama sekali. Hari ini saya mengeksplorasi pengalaman mengajar yang telah bertransformasi penerapan kurikulum merdeka. Transformasi ini berdampak bagi siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih menyenangkan. Setiap pagi, siswa-siswa dengan semangat mengambil ID card mereka untuk memindai barcode absensi. Kegiatan ini dimulai sebelum pembelajaran sebagai tanda kedisiplinan. Setelah absensi, mereka melanjutkan dengan pembiasaan pagi, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, profil pelajar Pancasila, dan Mars SD Negeri Bandar Joko 01. Kegiatan ini tidak hanya membangun kekompakan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai positif di hati para siswa. Melalui lagu-lagu tersebut, mereka memahami identitas sekolah dan menciptakan suasana yang penuh semangat. Setiap pagi saya menyapa siswa dan mengecek kesiapan mereka untuk belajar. Siswa maju satu persatu memilih layar tab untuk memilih 4 pilihan. Bahagia sekali, bahagia, biasa, atau sedih. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memahami kesiapan mental mereka sebelum pelajaran dimulai. Setelah itu, saya mengevaluasi alasan dibalik pilihan mereka agar mereka lebih siap menghadapi materi. Meskipun kami sudah berfokus pada penyampaian materi secara detail, hasil pembelajaran menunjukkan bahwa hampir 70% siswa mendapatkan nilai di bawah rata-rata yang diharapkan. Hal ini juga terlihat pada kemampuan literasi dan numerasi siswa yang rendah. Proses pembelajaran kami tidak membedakan gaya belajar atau pemahaman siswa. Kami perlu mencari cara untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa secara lebih efektif. Dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, penting bagi guru untuk memahami gaya belajar siswa. Untuk itu, saya membuat aplikasi Berlins Digital menggunakan Google Site. Didukung oleh berbagai aplikasi Google seperti Slides, Docs, Sheets, dan YouTube. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi 3 gaya belajar siswa, memastikan setiap siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka melalui platform yang mudah diakses dan terintegrasi. Melalui aplikasi ini, siswa dapat mengikuti tes untuk mengidentifikasi gaya belajar mereka dengan mudah. Setelah hasil tes diperoleh, saya menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Sesuai panduan buku pembelajaran dan asesmen kurikulum Merdeka tahun 2024 yang diterbitkan oleh Kemendikbud, pada halaman 37.4 tentang pelaksanaan dan pembelajaran dan asesmen, bahwa pengelompokan berdasarkan kemampuan berubah sesuai dengan kompetensi yang menjadi kekuatan peserta didik. Dengan memanfaatkan platform belajar ID dari Kemendikbud, saya mengembangkan aplikasi Berlins Digital yang menyediakan media pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu inovasi yang saya terapkan adalah Game Memory Madness yang bertujuan untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa dengan cara yang interaktif dan menyenangkan. Berlins Digital dapat diakses di www.berlinsdigital.my.id.
Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi 3 gaya belajar, kinestetik, auditory, dan visual, dengan berbagai konten menarik termasuk video dan latihan interaktif. Keunggulan dari Berlin Digital adalah aksesibilitasnya yang tinggi, dapat digunakan di berbagai perangkat, bahkan dengan spesifikasi rendah, dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sebelum pembelajaran dimulai, saya selalu meminta izin kepada sekolah dan staf komputer untuk meminjam Chromebook. Kami memulai kelas dengan ice breaking untuk menciptakan suasana yang nyaman dan akrab. Selanjutnya, saya menjelaskan tujuan pembelajaran dan memberikan pemantik pertanyaan seperti, apa makanan favorit kalian? Setelah memancing minat siswa, saya bertanya tentang makanan yang biasa mereka temui sehari-hari, seperti bakso atau mie ayam. Kemudian saya membagi siswa ke dalam 3 kelompok sesuai gaya belajar mereka. Dalam game Memory Madness, mereka akan menghafal nama dan harga makanan. Siswa auditori dapat belajar dengan membaca keras, sementara siswa kinestetik berperan sebagai pedagang, berlatih menjual dan membeli. Siswa visual menggunakan kartu untuk tebak-tebakan, menebak harga dari kartu yang ditutup. Dengan cara ini, mereka dapat memanfaatkan memori dan meningkatkan keterampilan literasi serta numerasi. Melalui pendekatan ini, pembelajaran lebih menjadi bermakna, menyenangkan, dan efektif. Setelah siswa menghafal nama, harga, dan detail makanan, mereka akan melakukan asesmen melalui game Memory Madness dengan bantuan aplikasi Berlin Digital. Siswa akan dikelompokkan berdasarkan tingkat penguasaan materi. Seekers untuk pemahaman rendah, Builders untuk pemahaman sedang, dan Innovators untuk pemahaman tinggi. Pengelompokan ini bertujuan memberikan pendampingan yang sesuai. Seekers mendapatkan bimbingan intensif dari guru. Builders membutuhkan pendampingan ringan, sementara Innovators hanya memerlukan pemantik dalam menerapkan konsep numerasi yang lebih rumit. Setiap kelompok mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan berbeda. Seekers fokus pada game memory, Builders menjodohkan soal, dan Innovators menggunakan soal drag and drop untuk menyusun ulang dan menghitung. Tujuan dari pengelompokan ini adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan motivasi siswa. Hasilnya, penerapan game Memory Madness dengan aplikasi Berlin Digital menunjukkan peningkatan performa belajar hampir 95%, dengan nilai siswa yang meningkat di atas rata-rata. Siswa merasa nyaman dan senang terlibat dalam pembelajaran secara efektif. Oke, jadi kita belajar hari ini tentang literasi dan numerasi, bagaimana cara membaca harga, terus bagaimana cara menghafal harga, bagaimana cara pengoperasian bilangan cacat. Oke. Ini yang merasa seru. Oke. Hari ini anak-anak belajar dengan ceria dengan game Memory Madness. Kolaborasi Memory Madness dan Berlin Digital membuat potensi literasi dan numerasi anak berkembang. Kami sudah menyaksikan pembelajaran yang penuh inovasi dan kreativitas dengan aplikasi Berlin Digital dan perpaduan Memory Madness dengan pendekatan diferensiasi dan mengikuti gaya belajar siswa. Terima kasih telah menyaksikan pengalaman mengajar saya yang telah bertransformasi penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas. Mari Bapak Ibu, kita berinovasi untuk masa depan Indonesia yang lebih baik lagi agar pendidikan kita jauh lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.